Ini adalah bulan penuh rahmat, bulan penuh makrifat, bulan penuh keberkatan yang Allah berikan kepada kita. Kita ini sebagai umat Nabi Muhammad dipilih oleh Allah Ta'ala adalah sebagai umat yang beruntung. Kenapa? Karena ada bulan yang beruntung. Dalam 12 bulan ada satu bulan. Dalam satu bulan itu dibagi 3. Ya. Bulan Ramadan ini dibagi ini dalam hadis. Yang pertama yaitu 10 hari pertama bulan Ramadan. Ini namanya rahmat. Kenapa dikatakan rahmat? Karena di 10 pertama hari bulan Ramadan Allah merahmati seluruh hamba-hambanya. Dengan apa? Dengan yang namanya berlipat ganda pahala. Kalau di bulan biasa kita sedekahkan 1 aqua, maka Allah balas kalau bukan 2 ya 10, paling tinggi 10. Tapi kalau di bulan Ramadan kita sedekahkan 1 aqua untuk orang yang berbuka puasa, itu bukan 10 bahkan 100 sampai 1000 aqua dibalas. Beginilah bandingannya. Pahala kebaikan yang kita lakukan sedikit di bulan Ramadan ini dilipat-lipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Inilah yang dikatakan dengan bulan rahmat, bulan penuh keberkatan. Ya, jadi kita tingkatkan yang namanya amalan ibadah kita sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan kelak insyaallah. Ya. Misalnya mau sedekah, yang kubah peng aja jino. Tapi baik cik ya tu mano, hana dah sedekah aja orang mati tu pergi. Ha? Kuah peng aja. Karena kalau kita sedekah sekarang, itu pahalanya seperti kita bilang tadi, berkurang. Di ketika kita sedekah di bulan Ramadan, maka lipat ganda. Kumpulkan uang terus untuk bersedekah. Lakukan amal sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Karena bulan ini rahmat, Allah melipat gandakan semua kebaikan. Misalnya, di bulan Ramadan kita adakan pengajian. 1 jam yang kita duduk di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 jam kita duduk di bulan yang lain. Pahala seimbang. Ya, kalian wajib pak teh yang nak pengajian lu pegah lu. Sebaiknya bulan Ramadan jangan lakukan perpisahan. Saya kalau lagi anak mit hari. Saya ke bulan puasa kah ajak boleh. Pray bulan puasa. Padahal ini puluh ibadah. Pergi mengaji itu ibadah. Lain halnya sejak kerja kan tu wajah ibu pray, tapi ibu pray sih. Kerja kan tu ibu pray belum puasa. Urang anak jak iku lahan ibu pray belum puasa. Buat kan ibu pray tanya. Padahal yang perlu ini dia ibadah yang dilipat gandakan. Kerja kantor bukan ibadah. Jangan bukan lagi ambil jak kerja ali kan tu tanya. Kerja kantor bukan ibadah. Tapi innamal a'malu binniyat, kembali lagi ke niat. Saya ini pergi kerja untuk menafkahi keluarga, membantu suami. Misalnya bagi kita istri, membantu suami, alhamdulillah pahalanya berlipat ganda. Allah akan memberikan pahala sebagaimana diberikan kepada Siti Maryam, ibunya Nabi Allah Isa, apabila kita mau membantu suami. Allah memberikan pahala kita kepada seperti Allah berikan kepada Siti Khadijah. Siapa Siti Khadijah? Istri Rasulullah. Seluruh harta yang dimiliki oleh Siti Khadijah Rasulullah habiskan. Tapi pernah Siti Khadijah bersedih? Pernah saat Siti Khadijah hendak sakaratul maut. Bukan bersedih karena kehabisan hartanya, tapi bersedih karena tidak ada lagi harta yang bisa diberikan. Itu bedanya Khadijah dahulu dengan Khadijah sekarang. Kalau Khadijah Rasulullah, sedih hartanya tidak ada lagi yang mesti diberikan kepada Rasul. Sampai Siti Khadijah mengatakan, "Ya Rasul, andai aku mati nanti, ambillah tulang belulangku, jadikanlah jembatan sebagai tempat orang fisabilillah berinjak di atas tulangku." Bah menan kedeh dulunglung sebagai tempat injakan orang perang fisabilillah. Kenapa? Karena saya tidak ada lagi harta yang bisa saya berikan untuk dalam perjuangan agama Allah. Ya, itu perjuangan Siti Khadijah. Kalau kita sekarang
mau membantu suami, demikian kerja kantor kita, sekolah kita, pegawai negeri kita, ya. Dapat gaji kita bantu suami, alhamdulillah, pahala pun diberikan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikhlas. Jangan ini sekarang kita kasih 100.000, besok ngan 100.000 baru kan bang. Di bulan mentang tinggal 100.000 yang buat tejo bulan pun. Sampai tinggal. Ya. Ini khatijah sekarang, apakah dapat pahala demikian? Tidak, karena tidak ikhlas. Yang penting ikhlas. Ya, jadi keikhlasan ini penting. Jadi kembali lagi dalam bulan Ramadan, kita pergi kerja niat seperti itu membantu suami, maka pun Allah lipat gandakan pahala. Makanya di setiap kita melakukan kegiatan, ini solusi supaya Allah berikan pahala. Kenapa? Seperti kita bilang tadi, tingkatan keikhlasan kita masih tingkat awam. Jadi kita perlu pahala, kan begitu dia. Jadi untuk mendapatkan pahala, solusinya jangan lupa innamal a'malu binniyat. Apapun yang kita lakukan, walaupun itu terlihat untuk dunia, tapi kalau niat untuk Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, seperti kita bilang tadi, maka itu akan Allah berikan pahala. Pergi kerja kantor, niat seperti itu. Pergi apapun, masak, niat seperti saya masak untuk orang berbuka puasa, membantu suami, Allah lipat gandakan pahala. Ya, jadi apapun niat untuk akhirat, niat karena Allah Ta'ala. Jadi kalau kita niat untuk akhirat, kita niat karena Allah Ta'ala, insya Allah kita tidak akan kecewa. Yakinlah. Tapi kalau kita berharap untuk dunia, itu kita akan kecewa. Di situ letak kekecewaan kita. Ya, kita bekerja mengharap gaji, ketika sampai di akhir bulan dapat gaji tidak sesuai dengan kita inginkan, apakah kita kecewa? Kecewa. Kenapa? Yang kita harapkan enggak? Coba kalau karena Allah Ta'ala, maka tidak ada akan timbul rasa kecewa tersebut di dalam hati kita. Ya, jadi intinya ya, di bulan suci Ramadan apapun yang kita lakukan niat ibadah, Allah akan lipat gandakan pahala. Dan lepas bulan suci Ramadan juga jangan pernah lupa setiap kegiatan kita lakukan tetap diawali dengan niat karena Allah Ta'ala. Lebih-lebih lagi bulan suci Ramadan. Gunakan bulan suci Ramadan ini sebagai bulan ibadah. Jangan pernah sia-siakan. Kenapa? Belum tentu kita hidup sampai Ramadan akan datang. Siapa yang bisa menjamin dirinya akan hidup sampai Ramadan akan datang? Bahkan sampai Ramadan ini pun kita belum bisa menjamin. Kita hanya berdoa kepada Allah. Sunat kita berdoa kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, sampaikanlah, panjangkanlah umur saya supaya saya dapati bulan Ramadan ini. Ya. Doakan demikian. Kenapa? Karena kembali lagi bulan Ramadan ini dibagikan atas 3 pembagian. Yang pertama sesuai yang kita bilang tadi yaitu rahmat. Yang kedua 10 hari kedua bulan Ramadan, maka itu adalah makrifah. Apa itu? Pengampunan dosa. Di 10 hari bulan Ramadan pertama, kita ikhlas karena Allah. Apapun yang kita lakukan karena Allah, kita beribadah semuanya karena Allah. Maka di 10 hari terakhir yang kedua, Allah berikan kita gelar makrifah, diampuni dosa oleh Allah. Ya, ada hadis disebut ada. Barang siapa yang berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan dan diteruskan dengan 6 hari bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun. Makanya kita lepas Ramadan biasanya puasa 6 hari bulan Syawal. Ya, boleh bahkan sunnah mendapatkan pahala seperti kita berpuasa setahun penuh. Bagaimana kalau kita misalnya ada tinggal puasa di bulan Ramadan? Maklumlah kita perempuan, ada haid, ada halangan, kan pasti tinggal, ya. Lepas itu begitu habis bulan Ramadan, maka masuk 1 Syawal itu adalah bulan ataupun hari raya Idul Fitri. Maka di bulan setelah 1 Syawal, 2 Syawal dan selanjutnya itu sunat berpuasa 6 hari. Itu bagaimana tindakan kita yang ada tinggal puasa di bulan Ramadan? Maksudnya, bolehkah kita berpuasa sunnah sedangkan yang
wajib ya atau qadha tadi kita belum puasa, bolehkah? Ataupun bagaimana tindakan kita? Kalau kita berqadha dulu, dikhawatirkan nanti datang haid lagi, dikhawatirkan nanti habis masa bulan Syawal. Atau bagaimana tindakan kita harus kita lakukan? Yang padahal kita ingin mendapatkan pahala 1 tahun penuh berpuasa. Bagaimana langkah yang mesti kita ambil? Nah, jika kita punya hutang qadha puasa seperti yang kita bilang tadi, maka dalam hal ini ada 3 pendapat ulama. Pendapat pertama, puasa saja sekaligus. Puasa saja di bulan Syawal, tapi niatnya qadha bulan Ramadan. Tanpa niat sunat Syawal, maka sunatnya dapat, qadhanya tertutup. Ini pendapat pertama. Jadi begini cara niatnya. Sahaja saya puasa esok hari, fardu qadha bulan Ramadan karena Allah Ta'ala. Sudah cukup. Tapi kita kerjakan di bulan Syawal. Tanpa niat Syawal, maka dapat pahalanya. Kenapa? Karena qadha dengan sunat lebih besar. Qadha lebih besar fardu. Jadi sunat ada di dalam. Ini pendapat ulama yang pertama. Ini nanti terserah mau pilih yang mana. Ya. Pendapat yang kedua. Niat dua-dua. Kenapa? Kembali lagi kepada hadis innamal a'malu binniyat. Segala amalan, segala perbuatan kita kembali kepada niat. Apa yang kita niatkan itu yang kita dapatkan. Kita niat dua-dua, dapat pahala dua-dua. Ya, misalnya kita niat qadha sekaligus Syawal, boleh. Ada tersebut di dalam kitab Kifayatul Ulam dan dalam kitab-kitab yang lain. Cara niatnya bagaimana? Sahaja saya puasa esok hari, sunat bulan Syawal. Kenapa? Karena itu kita berada di bulan Syawal, sunat bulan Syawal beserta qadha Ramadan. Karena Allah Ta'ala, maka dapat pahala dua-dua. Ya, ulama yang berpendapat seperti ini, mereka berpegang kepada hadis innamal a'malu binniyat. Ulama yang berpendapat tadi, niat saja qadha, sunat ada di dalam, mereka berpegang kepada sunat tahiyatul masjid. Bagaimana sunat tahiyatul masjid? Begitu kita sampai di masjid, sunat untuk kita untuk sholat. Bahkan dalam hadis Rasul mengatakan jangan kalian duduk sebelum sholat 2 rakaat. Itu sunat tahiyatul masjid. Di ketika ada seseorang yang terlambat datang ke masjid, imamnya sudah berdiri sholat, sedangkan dia baru masuk, apakah dia mesti mengerjakan sholat tahiyatul dulu baru ikut imam? Tidak, langsung ikut sudah memada dengan ikut imam, tahiyatul masjid sudah ada di situ. Makanya pendapat ulama pertama tadi, dengan niat qadha sunat ada di dalam, mereka berpegang pada hadis tahiyatul masjid. Yang kedua ini berpegang kepada innamal a'malu binniyat. Makanya kita harus tahu dasarnya di mana. Begini hukumnya, begini konsekuensinya. Jadi pilih yang mana terserah. Ini tidak ada permasalahan. Jangan bilang nanti orang yang melakukan demikian sesat. Orang yang tidak melakukan demikian sesat. Itu terserah nantinya. Ada lagi pendapat yang ketiga. Apa itu? Yaitu kalau niat qadha maka tidak dapat sunat. Kalau niat sunat maka tidak dapat qadha. Jadi intinya kalau misalnya seperti ini pendapat ketiga lebih ribut ya. Lebih ribut. Tapi terserah. Mielong halamak pendapat gelai. Bukan memilih yang enak-enak saja, tapi lebih gampang menurut saya yang ini. Maksudnya lebih ada dalilnya sahih. Ya, pendapat ketiga ini, kalau misalnya ini ribet, kalau misalnya kita haid seperti tadi, lepas Ramadan kita mau puasa, maka qadha dulu di sini. Pendapat ini, qadha dulu, jangan sunat dulu. Kenapa? Kalau sunat dulu, lepas itu baru qadha, itu hukumnya makruh, mengurangi pahala. Oke, kita ikut pendapat ketiga ini. Oke, kita qadha dulu misalnya. Lepas kita kata 10 hari. Lepas itu kita puasa sunat Syawal lagi, tambah 6 hari lagi. Pas hari kelima, kita datang haid lagi misalnya. Udah, berarti tinggal. Jadi mau pilih yang mana? Ya, terserah. Rekomendasi sendiri yang mana nanti. Kalau pendapat ketiga ini lebih ribet. Lebih susah. Ya. Melon pribadi long lebih identik pada pendapat innamal amalu binniyat.
Niat saja dua-dua. Tapi kan ada dalam solat misalnya, bantahan. Dalam solat kita tidak boleh menggabungkan niat. Ya, tidak boleh menggabungkan satu ibadah dengan satu niat. Contoh. Saja lon sembahyang perle luho per rakaat beserta sunat ba'da luho 2 rakaat karena Allah Ta'ala Allahu Akbar nasah. Nasah. Kenapa gabung ya dalam satu ibadah? Tidak boleh. Kenapa juga tadi boleh dalam puasa? Kenapa salat tidak boleh? Nah, beda niat pada puasa sama niat pada salat. Kalau niat pada puasa, malam kita niat, puasa kita siang harinya. Kalau dalam salat, ya, kasdu bi syai' muqtarinan bi fi'lih. Mengkasat sesuatu sekaligus mukarranah dengan perbuatan. Bermakna Allah di situ kita mulai niat. Hu akbar, habis niat. Kalau tidak begitu tidak sah. Itu dalam hal salat. Makanya beda dengan puasa. Jangan samakan semua niat itu, tidak bisa digabungkan. Kalau salat memang tidak bisa digabungkan. Ya, tapi kalau puasa itu beda. Niatnya malam, siang kita lakukan. Kalau salat sekali, kalau tidak mukarranah tidak sah. Ya, makanya dalam istilah salat itu ada kasat, ta'arat, ta'yin. Apa itu kasat? Meniatkan. Ya, keniatkan sahaja. Niatkan kasat. Jadi tidak usah kita hanapaya tapkeun mano sahaja itu tidak usah. Maksudnya tidak wajib kita sebutkan. Yang penting sahaja kita lakukan. Ta'arat, apa itu ta'arat? Ya, sebutkan kalau fardu, kalau sunat, sunat. Ta'yin, apa itu ta'yin? Tentukan. Kalau fardu apa? Karena fardu ini banyak, ada 5. Kalau sunat apa? Kenapa? Karena sunat ini juga banyak sekali sunat. Ini ada pertanyaan begini. Nah, yang anjir bahasa Aceh ini. Ada pertanyaan begini. Ada seseorang dia bernazar untuk sholat sunat hajat 2 rakaat di masjid. Itu saat melakukan sholatnya, niatnya wajib, fardu atau sunat. Sedangkan karena hal tersebut sudah dinazarkan, tidak urung gemuka ya Allah, kalau selesai hari ini saya akan sholat di masjid Pulen 2 rakaat. Ini namanya nazar. Sah nazarnya? Sah. Yang tidak sah nazar kepada orang lain. Untuk diri sendiri sah nazar demikian. Kenapa? Karena perkara sunat itu sah kita nazarkan dan jadi wajib saat kita tunaikan. Perkara haram tidak sah kita nazarkan. Contoh, ya Allah, menyebut hasil kalian berhasil long caleg ya Allah, long korupsi tengok ya Allah. Nazar korupsi. Jangan sah. Kenapa? Karena perbuatan haram kita tunaikan. Ya, jadi dalam hal kita meniatkan tadi salat hajat, itu hukumnya sunat. Salat hajat hukumnya sunat. Mieteo nanit si pupu nah hajat si pupu. Bangun di tengah malam, sembahyang tahajud, sembahyang sunat hajat, yang sunat hajat, sunat tahiyatul masjid, sunat tahajud bukan, sunat hajat, sunat tahiyatul masjid itu adalah sunat mutlak. Tahajud na waktu, hana waktu. Sunat taubat lagi, sunat tasbih lagi, itu sunat mutlak. Maksudnya boleh kita lakukan kapan saja. Mau lakukan siang silahkan, mau lakukan malam silahkan. Tapi salat sunat hajat ini sebaik-baiknya lakukan di malam hari selepas salat tahajud. Kenapa? Karena pada ketika itu pintu langit sedang dibukakan oleh Allah. Kita melakukan salat sunat hajat, meniatkan, mendoakan hajat kita disampaikan oleh Allah di saat pintu langit dibukakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu mutlak. Mau lakukan salat sunnah hajat sekarang boleh, yang jangan di waktu-waktu tahrim. Ya, yang hajat lakukan salat mutlak di waktu-waktu tahrim. Yang intinya kalau bukan di waktu tahrim silahkan lakukan salat sunnah mutlak. Jadi pertanyaannya salat sunat hajat tadi. Hukumnya sunat karena sunat hajat, sunat kan? Ya, seseorang meniatkan seperti itu, menazarkan seperti itu. Itu saat melakukan salatnya niatnya bagaimana? Po genit fardu atau genit sunat? Hah? Po? Jadi waktu ada semayang kiban cara tanit? Tajalung semayang. Hah? Sunnah hajat perlihat dulu. Kiban yang betul. Kiban yang betul. Hah? Kiban? Kan niat di pak kiban. Yang kalian pelaku kiban niat di. Sajalung semayang fardu nazar. Kiban yang betul. Hah? Ya, melepaskan itu fardu. Kalian apa gak? Perkara sunat kalau kita sudah nazarkan jadi fardu apa? Wajib kita lepas atau tunaikan. Wajib. Maksud fardunya kau wajib. Man boka. Pertanyaan kembali lagi ke salat tadi. Ya, lita niat lagi lita bernazar demikian. Tak budah dino tak naik pelih batu masjid. Kiban cara tani. Kiban. Kiban. Yang kali-kali nak pelaku. Nak pernah pelaku lam? Galau. Hana, hana ngata pegah, baik salah but. Kah? Apabila kita sudah berhajat demikian, maka niatnya tetap sunat. Lepasnya yang wajib, tunainya yang wajib. Namu faham? Takkan sunat salli sunatan hajat raka'ataini ada lillahi ta'ala. Allah Akbar saja langsung sembahyang sunat hajat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Tak lepaskannya yang wajib, tak tunaikannya yang wajib. Kan tak ya, boh baknid wajib. Faham ya? Ya. Tak tunaikan yang wajib. Ya? Paham ya? Jadi begitu dia caranya. Wajib dikerjakan. Ya, kembali lagi. Ya, kah? Kembali lagi ke bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan bulan penuh berkah. Di 10 hari yang kedua itu pengampunan Allah Ta'ala kepada kita. Jadi kita berpuasalah karena iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan. Maksud karena keimanan, keikhlasan hanya kepada Allah walaupun ikhlasnya tingkat awam. Ya. Yang selanjutnya 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini adalah 10 hari yang spesial. Maksudnya Allah Ta'ala memberi gelar kepada kita yang mau berpuasa karena keimanan dan keikhlasan di hari rahmat dan di hari makfirah, maka adalah Allah beri gelar kepada kita intiku minan nar. Orang-orang yang dimerdekakan daripada api neraka. Bermakna Allah tutup pintu neraka 7 kepada kita, Allah bukakan 8 pintu surga untuk inilah gelar yang ingin kita raih. Ini sama halnya dengan kita sekolah. Kalau kita sekolah tinggi-tinggi yang kita ingin kita raih apa? Gelar sarjana. Capek sekolah nggak ada gelar, ada rugi? Rugi. Habis uang, habis waktu, habis masa, habis tenaga dan segala macam. Tapi sarjananya tidak ada gelar. Rugi. Tak. Rugi umur. Ini sama juga. Bulan puasa, bulan penuh rahmat. 10 hari akhir pertama rahmat. 10 hari akhir kedua ma'rifah. Kita sia-siakan. 10 hari terakhir tidak akan mendapatkan yang namanya itiku minanar, gelar sarjana yang kita idam-idamkan. Ini yang sungguh kita sayangkan.
Makanya dari itu, pergunakan sebaik-baiknya waktu dalam bulan Ramadan, jangan pernah sia-siakan. Jauhkan dari hal-hal yang berbaur dosa. Ya, lebih-lebih lagi kalau upat mengupat di bulan Ramadan. Walaupun di bulan Ramadan tidak Allah lipat gandakan dosa. Ya, walaupun Allah tidak lipat gandakan dosa. Itulah Allah Ta'ala memberi rahmat. Allah Ta'ala cinta kepada kita hamba dengan memberi satu bulan yang di bulan itu kita lakukan kebaikan, Allah lipat gandakan. Kita lakukan kejahatan, Allah tidak lipat gandakan. Namun tetap dosa. Yang ini yang kita katakan adalah orang yang melakukan dosa di bulan Ramadan, Allah tidak melipatkan dosanya, tetapi dia telah menyanyiakan kesempatan terbaiknya. Karena belum tentu di Ramadan akan datang dia akan memperoleh yang namanya mendapati bulan Ramadan dan selanjutnya. Jadi insyaallah untuk kali ini cukup memadai. Ya, jadi jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan.